Baik, selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera. Saya Gembala dan Jesuat dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pagi hari ini saya akan menggunakan waktu saya untuk uh, mengajarkan pengajaran soteriologi. Ini episode yang kelima. Nah, untuk hari ini, khusus hari ini, kita majukan waktunya karena keluarga besar kami hari ini mengalami kedukaan. Jadi kita majukan waktunya hanya untuk hari ini. Biasanya itu jam 4 sampai jam 5 sore waktu Indonesia Tengah. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya tema kita pada saat ini, episode yang kelima ini, soteriologi, tema kita ialah mengenai pengampunan dosa manusia. Jadi pengampunan dosa manusia. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, kalau kita melihat, ya minggu lalu kita sudah lihat mengenai posisi orang perjanjian lama. Bagaimana dengan posisi orang perjanjian lama yang mati, ya, yang beriman, kemana mereka? Nah, kita sudah belajar bahwa orang-orang di perjanjian lama yang mati, yang beriman, mereka ya masuk surga dengan cara percaya Injil. Percaya Injil yang akan datang, yaitu percaya bahwa juru selamat itu akan datang ditandai dengan pengorbanan ibadah domba korban. Nah, baik, pada kesempatan ini kita akan lihat mengenai pengampunan dosa. Nah, untuk melandasi dari pengajaran kita pada kesempatan pagi hari ini, kita akan buka Alkitab kita dari Injil Lukas. Ya, Injil Lukas, kita lihat Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-16. Lukas 16 ayat 16. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes, dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang yang menggagahi berebut memasukinya. Baik, sebelum kita memulai, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur padamu Tuhan. Kami bersyukur atas pertolongan yang Kau berikan dalam hidup kami, hikmat dan kekuatan, dan juga pimpinan-Mu di dalam hidup kami yang tak henti-hentinya. Kami mengucap syukur sebagai manusia. Kami sadar bahwa kehidupan kami ada yang mengatur, ada yang mengendalikan, dan kami percaya bahwa Allah semesta, pencipta alam semesta, adalah pengendali segala sesuatu. Oleh karena itu, di dalam kehidupan kami sebagai manusia, kami dituntut untuk menaklukkan diri kami, untuk hidup menurut keyakinan kami, dan keyakinan yang harus kami bangun adalah keyakinan yang berfondasi kepada firman-Mu, berfondasi pada pimpinan tuntunan-Mu yang Kau nyatakan lewat firman-Mu. Dan pagi hari ini kami akan belajar mengenai doktrin keselamatan, soteriologi. Kami mohon penerangan yang daripada-Mu, hamba yang menyampaikan, juga saudara-saudara yang mendengarkan. Tuhan, Engkau pimpin kami semua. Ini doa harapan kami dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Amin. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, Lukas 16 ayat 16 katakan, Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes, dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang yang menggagahi berebut memasukinya. Jadi kalau kita perhatikan ayat ini, konteks ayat ini, ya, Yesus sedang menyampaikan bahwa semua nubuatan yang tercatat di dalam kitab perjanjian lama mengenai Mesias, semua yang diatur di dalam hukum Taurat yang berhubungan dengan hukum upacara, yang berhubungan dengan janji tentang Mesias, itu
ya berlaku atau sudah digenapi pada masa Yohanes Pembaptis tampil. Ya, Yohanes Pembaptis tampil. Nah, kalau kita perhatikan di dalam Efesus, kita bisa lihat Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-15. Kita bisa lihat di Efesus 2 ayat 15 dikatakan, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Nah, jadi apakah tulisan Rasul Paulus ini bertentangan dengan pernyataan Tuhan Yesus dalam Matius pasal 5? Karena di sini dikatakan, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Ya, ia telah membatalkan hukum Taurat. Nah, sedangkan Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 5, ya ayat yang ke-20, Matius 5 ayat 20, nah, dikatakan, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi di sini kita perhatikan bahwa Tuhan Yesus menekankan bahwa orang Farisi, ahli Taurat, ya hidupnya menekankan hukum Taurat. Ya, hukum Taurat. Nah, hukum Taurat, maka orang-orang beriman hidupnya harus lebih benar daripada orang ahli Taurat dan orang Farisi. Di ayat yang ke-17 dikatakan, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapinya. Nah, coba kita hubungkan dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam Lukas 16 ayat 16 dikatakan, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai tampilnya Yohanes. Ya, berlaku, kata berlaku, ya, jadi di situ dikatakan hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai tampilnya Yohanes. Nah, ya, berlaku, apa maksud Tuhan Yesus? Apakah pernyataan Tuhan Yesus ini saling kontradiksi? Karena ayat Matius 5 ayat 17 dikatakan, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapi. Ya, jadi apakah pernyataan Tuhan Yesus ini saling kontradiksi? Di Matius dia katakan dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi di Lukas 16 ayat 16, ya, Tuhan Yesus katakan bahwa hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai tampil Yohanes. Nah, lalu apakah pernyataan Tuhan Yesus ini kontradiksi? Nah, bagi sebagian orang ini kontradiksi. Ya, yang lalu saya dialog dengan kelompok Unitarian, Pak Urenger, dia menolak tulisan Paulus. Ya, karena tulisan Rasul Paulus kontradiksi dengan pernyataan Tuhan Yesus. Sebenarnya tidak kontradiksi, hanya karena dia tidak sanggup memahami kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau di Efesus pasal 2 ayat 15 dikatakan, dengan matinya sebagai manusia ia membatalkan hukum Taurat. Nah, bagaimana kita melihat apakah ayat-ayat yang kita baca pada pagi hari ini saling kontradiksi, ataukah ini saling berkesinambungan? Nah, sebagai orang Kristen fundamental, kita percaya bahwa bagian ini berkesinambungan. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita menjelaskan? Di Matius dikatakan, dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, Matius 5 ayat 17. Di Lukas 16 ayat 16 dikatakan, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai tampil Yohanes, itu Tuhan Yesus katakan. Dan di Efesus 2 ayat 15 dikatakan, dengan matinya sebagai manusia ia membatalkan hukum Taurat. Nah, apakah kontradiksi? Ya, nah, kita melihat ya tidak. Lalu bagaimana kita menjelaskan bagian ini? Nah, bagian ini kita jelaskan dari perkataan Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 17 ini. Dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi menggenapinya. Ya, menggenapinya. Jadi di dalam Lukas
yang dikatakan hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai tampil Yohanes, karena sejak Yohanes tampil, ya semua yang berbicara tentang janji datangnya juru selamat sudah digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Jadi hukum Taurat dan kitab para nabi itu digenapi di dalam diri Yesus Kristus, karena Yesus Kristus adalah juru selamat. Nah, Paulus sendiri berkata di dalam Efesus 2 ayat 15, membatalkan di situ yang berhubungan dengan apa? Yang berhubungan dengan ibadah liturgia, letreia, atau ibadah seremonial. Segala sesuatu yang bersifat seremonial di perjanjian lama yang berhubungan dengan upacara yang mendatangkan keselamatan atau liturgia, itu ya dengan matinya Tuhan Yesus di atas kayu salib, itu dibatalkan, dalam arti sudah digenapi, sudah direvisi, jadi orang tidak perlu melakukan lagi aturan hukum upacara, karena sudah digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Nah, itu sebabnya saudara-saudara perlu tahu bahwa saat ini tata ibadah kita berbeda dengan tata ibadah pada masa ibadah simbolik atau pada masa ya para nabi dan masa hukum Taurat. Ya, kalau di masa para nabi dan hukum Taurat, ibadahnya itu sifatnya seremonial. Ibadahnya itu sifatnya liturgia, tata cara yang mendatangkan keselamatan di masa perjanjian lama, di masa para nabi dan di masa hukum Taurat. Ya, liturgia. Nah, kita sekarang bukan liturgia lagi. Kita sekarang ibadahnya di dalam roh dan kebenaran, yaitu proskuneo. Ya, proskuneo. Nah, Rasul Paulus katakan bahwa dengan matinya Kristus di atas kayu salib membatalkan hukum Taurat. Tuhan Yesus katakan hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai tampil Yohanes, dan Tuhan Yesus sendiri kasih tahu mengapa itu berlaku sampai tampil Yohanes, karena ya dia datang bukan untuk meniadakan, tapi dia datang untuk menggenapi hukum Taurat. Jadi hukum Taurat sudah disempurnakan di dalam diri Yesus Kristus. Dengan demikian sistem tata ibadah berubah, ya, jadi direvisi dari ibadah liturgia masuk ke dalam ibadah proskuneo, dari ibadah secara simbolik lahiriah masuk ke dalam ibadah dalam roh dan kebenaran, dari ibadah simbolik masuk dalam ibadah hakikat. Nah, itu dikatakan Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 4. Nah, kita lihat di sini ya, Yohanes pasal 4 ayat yang ke-23. Ya, dikatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab ya Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi kita sekarang menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, apa bedanya menyembah dalam roh dan kebenaran, proskuneo dan liturgia? Kalau masa ibadah liturgia atau ibadah simbolik, liturgia itu ibadah simbolik, seremonial, ibadah lahiriah. Nah, pada masa ibadah liturgia, ibadah simbolik, ibadah seremonial, itu ada hukum lahiriah. Hukum lahiriahnya itu ialah satu, ya, menguduskan dan menghormati hari Sabat. Jadi satu hari dipilih sebagai harinya Tuhan, hari Sabat atau hari Sabtu sekarang. Nah, kemudian ditetapkan ada makanan yang haram dan makanan yang halal pada masa itu. Ya. Nah, tidak boleh makan darah, ada makanan haram, ada makanan yang halal. Ya, pada masa itu. Dan sifat hukum pada masa itu, hukumnya digabung. Hukum upacara digabung dengan hukum sipil, digabung dengan ya hukum moral. Jadi pada waktu itu orang yang bangsa Israel, ya orang-orang Israel yang melanggar hukum moral sama artinya melanggar hukum iman, sama artinya melanggar hukum sipil pada masa itu. Ya, yang melanggar hukum sipil sama artinya melanggar hukum moral, sama artinya melanggar hukum ya upacara, hukum iman. Nah, itu berlaku, itu ibadah liturgia. Itu ibadah liturgia, itu ibadah seremonial. Nah, kita sekarang sudah ibadah dalam roh dan kebenaran, yaitu proskuneo. Nah, kata proskuneo ini ya kata yang asing dalam kekristenan hari ini.
Kata yang familiar dalam kekristenan hari ini ialah kata liturgia. Mengapa? Karena hari ini banyak kekristenan yang tidak memahami bahwa saat ini kita hidup di dispensasi ibadah hakikat, bukan lagi dalam ibadah secara liturgia. Nah, makanya sampai hari ini masih banyak orang Kristen yang abu-abu, menganggap hari Minggu itu hari Sabat. Itu salah. Hari Sabat hari ketujuh, hari perhentian, hari itu hari Sabtu, ya. Dan hari ini ada orang Kristen yang masih bingung, ya, seperti Insan Moko Ginta. Waktu itu dia menyatakan sebagai Kristen, kemudian jadi mualaf karena dia baca Alkitab Perjanjian Lama. Dalam imamat itu ada makanan haram dan halal, ya, makanan haram dan halal. Nah, makanan haram dan halal itu sebenarnya itu masanya kapan? Ya, masanya itu pada masa ibadah liturgia. Dan ibadah liturgia itu berakhir pada waktu Yohanes tampil. Lukas 16 ayat 16 dikatakan, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai tampilnya Yohanes. Jadi kita hari ini beribadah dalam roh dan kebenaran. Ya, jadi kalau kita datang kepada Tuhan tidak perlu lagi bawa domba, tidak perlu lagi datang ke bait Allah, bawa domba ke suku Lewi, ya, keluarga Harun untuk persembahkan domba. Hari ini kita sekarang dalam roh dan kebenaran, artinya secara hakikat di dalam iman kita langsung bisa datang bersekutu langsung kepada Yesus Kristus. Makanya hari ini di dalam gereja, di dalam keyakinan iman Kristen pun tidak ada lagi ibadah simbolik, tidak ada lagi mezbah dibangun, tidak perlu lagi bawa korban domba, tidak dibutuhkan lagi imam keimamatan manusia yaitu suku Lewi. Hari ini yang menjadi imam besar bagi kita adalah Yesus Kristus. Nah, ini sudah saya kupas di edisi episode yang keempat, ini episode kelima. Nah, lalu apa hubungannya masalah ibadah dalam roh dan kebenaran dengan pengampunan dosa? Nah, ini kan apa hubungannya? Nah, tentu punya hubungannya. Ya, hubungannya apa? Nah, hubungannya itu dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Efesus tadi. Efesus pasal 2 ya ayat yang ke-15. Nah, Efesus pasal 2 ayat 15, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dan segala perintahnya dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dengan matinya dia, ya, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat. Jadi hukum Taurat ini adalah hukum liturgia, hukum seremonial. Jadi dengan matinya Yesus Kristus di atas kayu salib, maka semua yang sifatnya liturgia, ya, tata cara ibadah simbolik lahiriah itu dibatalkan. Mengapa? Atau direvisi. Nah, karena dengan matinya Yesus Kristus di atas kayu salib tidak perlu lagi. Kalau orang hari ini bawa domba, batalkan, tak perlu bawa lagi. Kalau hari ini orang mau pergi ke Yerusalem, batalkan, tidak perlu lagi ke sana. Ya, kalau hari ini orang mau pergi kepada suku Lewi, keluarga Harun, dibatalkan. Lalu kenapa harus dibatalkan? Nah, ini maksud Paulus. Karena hari ini ya kita tidak perlu lagi korban bawa domba, kita tidak perlu lagi pergi ke bait Allah di Yerusalem, kita tidak perlu lagi ke suku Lewi. Hari ini kita dengan iman, ya, dengan iman mengaku Yesus sebagai juru selamat. Jika kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah bangkitkan dia dari antara orang mati, maka dengan hati orang percaya dibenarkan, dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Langsung, ya, maka itu maksud kata batal di situ. Sebenarnya batal di situ memberitahu kita, kalau hari ini mau bawa domba, batalkan. Kalau hari ini mau pergi ke bait Allah korbankan domba, batalkan. Hari ini kalau mau pergi ketemu imam suku Lewi di bait Allah, batalkan. Mengapa? Tidak perlu lagi. Karena sekarang fokus kita langsung kepada Yesus Kristus. Nah, pengampunan dosa. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, sebagai orang yang sudah percaya kepada Kristus, yang sudah mati di atas kayu salib, ya, yang sudah menebus dosa, menghapus dosa kita, hari ini kalau orang percaya, nah pertanyaannya, apakah hari ini orang percaya yang sudah dilahirkan kembali masih perlu minta ampun dosa? Ya, nah ini pertanyaannya. Apakah kita harus menyamakan diri kita sama seperti orang yang belum percaya, harus minta ampun dosa, atau bagaimana? Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan,
Kekristenan adalah satu keyakinan ya yang sangat berbeda dengan keyakinan pada umumnya. Perbedaannya di mana? Ya, perbedaannya semua keyakinan yang ada di dunia berupaya mengajarkan kepada umatnya kalau setiap orang ingin uh, membereskan dosanya harus dengan usaha manusia. Dengan usaha manusia. Ya, usaha manusia itu dalam bentuk amal, ibadah, puasa, ya dan segala macam. Dengan usaha manusia. Nah, sedangkan di dalam kekristenan yang sejati, ya tidak demikian. Kekristenan ya menawarkan adanya juru selamat. Nah, ini bedanya. Kalau yang lain tidak punya juru selamat. Mengapa tidak punya juru selamat? Karena yang lain itu usaha manusia. Nah, sedangkan kekristenan ada juru selamat. Jadi bukan usaha manusia, anugerah Allah. Itu perbedaannya. Anugerah Allah. Makanya Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Nah, coba kita lihat. Ya, Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Ya, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Jadi apa yang diberikan Allah kepada manusia? Yaitu juru selamat. Nah, ini iman Kristen. Nah, ini perbedaan iman Kristen dengan banyak keyakinan. Kalau banyak, ya hampir semua keyakinan di dunia tidak ada juru selamat. Tidak ada juru selamat. Mengapa? Karena mereka punya ajaran diselamatkan dengan usaha manusia. Sedangkan kekristenan mengajarkan keselamatan itu anugerah Allah. Dan anugerah Allah itu ditawarkan di dalam Yesus Kristus, yaitu juru selamat. Nah, kita lihat di sini ya, jadi kekristenan ada juru selamat. Siapakah juru selamat itu? Ya, siapakah juru selamat itu? Di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12 dikatakan, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia diselamatkan. Tidak ada nama lain yang olehnya manusia diselamatkan. Nama siapa? Nah, nama Yesus. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 6, Tuhan Yesus berkata, ya akulah jalan kebenaran dan hidup, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-6, Tuhan Yesus bilang, ya dia berdoa, aku telah menyatakan namamu kepada mereka. Ya namamu kepada mereka, yaitu siapa? Yesus. Jadi juru selamat manusia hari ini yaitu Yesus Kristus. Ya. Nah, kalau hari ini ada orang berpikir, "Oh, saya mau selamat dengan rahmat Tuhan." Caranya bagaimana? Nah, di dalam kekristenan beritahu kita cara untuk diselamatkan dengan rahmat Tuhan, yaitu dengan ya Tuhan memberikan juru selamat kepada manusia. Nah, itu ya. Jadi ini letak perbedaannya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, lalu pertanyaannya, apakah hari ini orang yang sudah diselamatkan, yang sudah percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, masih perlu lagi minta ampun dosa? Sama seperti orang-orang yang belum percaya. Ya, sama seperti orang-orang yang belum percaya. Nah, kekristenan hari ini juga dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran, keyakinan lain. Ya, sehingga banyak orang Kristen terpengaruh di dalam menafsir Alkitab. Ya, sehingga beberapa kekristenan mendasarkan keselamatan juga pada usaha dan perbuatan. Ya, usaha dan perbuatan. Misalnya kita lihat ya, salah menafsirkan Matius 6 ayat yang ke-12. Misal Matius 6:12. Coba kita lihat. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya, jadi dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi kalau baca ayat ini tidak betul-betul memahami ayat ini secara konteks yang baik, ya dengan cara penafsiran yang benar, dengan terang Roh Kudus, maka akan membangun satu konsep keselamatan bahwa kalau saya mau diampuni Tuhan, maka saya harus mengampuni orang lain. Atau ya dengan demikian membuat bahwa syarat pengampunan itu saya harus ampuni orang lain baru Tuhan ampuni saya. Nah, ini salah sebenarnya. Karena syarat pengampunan di dalam Alkitab bukan seperti itu. Ya. Kalau kita mau diampuni Tuhan, kita harus ampuni orang lain, bukan seperti itu. Nah, ayat ini sebenarnya tidak bermaksud demikian. Ayat ini tidak berbicara bahwa kalau kamu mau diampuni Tuhan, kamu harus ampuni orang lain.
Ya. Nah, memang secara eksplisit begitu, tapi kita lihat makna implisit dari ayat ini. Nah, ayat ini Tuhan Yesus ajarkan doa Bapa kami pada orang-orang Israel. Dan orang-orang Israel itu 1 tahun 1 kali itu ada yang namanya upacara pendamaian untuk semua umat Israel. Jadi umat Israel diajarkan untuk, ya, ini sebenarnya doa Bapa kami, bukan Bapa saya. Ya, ini kami berarti ini doanya sifatnya jamak, ya, bukan hanya satu orang. Jadi Bapa kami, ya, ampunilah kesalahan kami, bukan kesalahan saya. Nah, ini harus dilihat konteks ayat ini dengan baik, ya. Ya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Kami di sini, bukan saya. Ya, jadi ini bukan syarat pengampunan pribadi. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, ini secara bangsa. Jadi kami di sini, ya, Tuhan Yesus ingin ajarkan kepada bangsa Israel, ya, tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan terhadap bangsa-bangsa di sekeliling. Tapi bangsa Israel diajarkan untuk mengamalkan pengampunan. Ya, diajarkan untuk mengamalkan pengampunan, bukan syarat pengampunan. Nah, karena kekristenan banyak terkontaminasi dengan keyakinan-keyakinan lain yang keselamatannya berdasarkan usaha manusia, maka kemudian beberapa penafsir menafsirkan bahwa kalau mau diampuni Tuhan, maka harus ampuni orang lain. Nah, itu salah, keliru. Karena Alkitab katakan syarat pengampunan itu harus ada penumpahan darah, bukan karena mengampuni orang lain. Ya. Nah, lalu apakah orang lahir baru atau bagaimanakah sikap orang lahir baru terhadap orang yang bersalah kepadanya? Bagaimana sikapnya? Nah, sikapnya, ya, wajib bagi kita untuk mengampuni. Jadi pengampunan yang kita berikan bukan untuk mendapat pengampunan dari Allah, tetapi pengampunan yang kita berikan karena Allah sudah mengampuni kita. Nah, ini harus dipahami, ya. Bukan karena kita mengampuni orang lain supaya diampuni Tuhan, tidak. Tapi karena Tuhan sudah mengampuni kita, maka kita wajib mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Nah, dalam Kolose misalnya, coba kita lihat, ya, Kolose pasal yang ketiga ayat 13. Kolose pasal 3 ayat 13 dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Nah, ini, ya. Jadi bukan karena kita ampuni orang lain supaya kita diampuni. Ampuni Tuhan, bukan. Tapi karena Tuhan sudah ampuni kita, maka wajib bagi kita untuk mengampuni orang lain. Jadi orang Kristen yang sudah percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, wajib bagi dirinya untuk mengamalkan pengampunan. Nah, ini, ya, saya beri contoh ayat-ayat yang salah ditafsirkan sehingga menghasilkan satu dasar iman, ya, dalam kekristenan hari ini. Pada umumnya kita lihat, ya, seolah-olah keselamatan itu usaha manusia. Nah, kemudian kita lihat lagi, ya, nah, kalau itu ukurannya manusia, perhatikan, ya, kalau itu ukurannya manusia, syarat pengampunan manusia. Nah, Lukas pasal 17, coba kita lihat. Lukas 17. Ya, Lukas pasal 17 ayat 3 dan 4. Ya, Lukas 17 ayat 3 dan 4. Kita lihat di situ. Jagalah dirimu, jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Ya, bahkan jika ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni. Jadi kalau syarat pengampunan itu dasarnya ialah usaha manusia, maka, ya, manusia harus betul-betul di dalam dirinya tidak boleh tidak mengampuni. Ya, tidak boleh tidak mengampuni. Jadi usaha. Nah, ya. Nah, ini ayat-ayat yang sering disalah tafsirkan, ya. Bahkan Tuhan Yesus bilang berapa banyak? 70 kali 7 kali. Ya, itu bisa kita lihat di Matius 18. Coba lihat Matius 18. Karena ada yang bertanya, berapa kali saya harus mengampuni orang dalam sehari? Nah, Matius 18 ayat 21 dan 22. Coba kita lihat, ya, Matius 18-nya. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku?
sampai 7 kali. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali dalam sehari. Ya, jadi tidak ada batasnya. Nah, sebenarnya apa maksudnya di sini? Ya, maksudnya dijelaskan oleh Rasul Paulus di Kolose tadi. Mengampuni bukan karena supaya kita diampuni dosa kita, salah. Tetapi kita diampuni karena Tuhan sudah ampuni kita. Ya, siapapun yang hari ini sudah diampuni dosanya oleh Tuhan, wajib bagi orang itu untuk mengamalkan pengampunan. Jadi orang yang betul-betul sudah lahir baru, tidak ada yang namanya dendam, tidak ada yang namanya tidak memaafkan orang. Ya, ini orang lahir baru. Mengapa? Karena dia sadar bahwa Tuhan sudah ampuni dosanya, maka wajib bagi dia untuk mengampuni dosa orang lain. Ya, wajib bagi dia untuk mengampuni dosa orang lain. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya, lalu pertanyaannya, apakah hari ini orang yang sudah diampuni dosanya perlu lagi minta ampun dosa? Ya, perlu lagi minta ampun dosa. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini juga berhubungan dengan beberapa kekristenan yang tidak betul-betul paham di ayat Lukas 16 tadi. Ya, Matius pasal 5 ayat 17 tadi, dan Lukas 16 ayat 16, dan Efesus 2 ayat 15 tadi. Ya, tidak paham. Nah, makanya sekarang ada juga gereja-gereja yang punya aturan di dalam gereja itu masih menerapkan yang namanya liturgia. Padahal hari ini kita tidak beribadah dalam liturgia lagi, tapi kita ibadah dalam proskuneo. Kita tidak ibadah secara simbolik lagi, tapi kita hari ini sudah beribadah di dalam roh dan kebenaran. Nah, di dalam ibadah liturgia itu di situ ada tata cara. Ya, tata caranya ialah, ya, kalau buat dosa datang kepada imam, maka ada perkataan, ya, atau ada pernyataan dari imam bahwa dosamu sudah diampuni. Jadi setiap kali orang buat dosa harus datang kepada imam, dan setiap kali imam mengorbankan domba untuk pengampunan dosa, kemudian diakhiri dengan satu pernyataan bahwa dosamu sudah diampuni. Ya, jadi di masa lalu itu diulang-ulang konsep pengampunannya. Nah, sekarang kita ibadah dalam roh dan kebenaran, tentu kita berbeda. Ya, maka gereja-gereja Alkitabiah hari ini, ya, di dalam pertemuan jemaat yang dilakukan, kita tidak katakan ibadah, karena kita itu pertemuan jemaat itu bagian dari ibadah. Ya, bagian dari ibadah. Nah, ibadah kita sekarang apa? Liturgia kita sekarang adalah hidup kita. Persembahkanlah hidupmu sebagai ibadah yang sejati. Logikel letreian dalam bahasa Yunani. Letreian itu dari kata liturgia. Jadi liturgia kita hari ini adalah hidup kita. Nah, makanya kita ke gereja itu bukan ibadah, tapi bagian dari ibadah. Itu pengertian yang Alkitabiah. Ya, jadi kita hari ini ke gereja bagian dari ibadah, pertemuan jemaat. Makanya dalam gereja-gereja Alkitabiah, dalam pertemuan jemaat, ya, tata cara liturgia itu sudah tidak dipakai lagi. Tidak dipakai lagi, yaitu minta ampun dosa segala macam, orang datang harus minta ampun dosa ulang-ulang. Tidak dipakai lagi. Nah, lalu bagaimana posisi orang yang hari ini sudah diselamatkan? Ya, kan kita hari ini sudah diselamatkan, masih bisa jatuh dalam dosa. Masih bisa. Ya, masih bisa jatuh dalam dosa. Nah, bisa jatuh dalam dosa ini, ya, ada dua kategori dosa, yaitu dosa moral dan dosa doktrinal. Nah, lalu orang bilang, loh, bagaimana bedakan dosa moral dan dosa doktrinal? Nah, misalnya contohnya, dosa moral hari ini kita masih bisa jatuh dalam dosa moral. Ya, Yohanes katakan dalam surat 1 Yohanes, kita bisa lihat, ya, dalam surat 1 Yohanes pasal 1, ya, 1 Yohanes pasal 1, ya, ayat 8 dan 9 misalnya. Coba kita lihat, ya, dikatakan di situ, jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Jika kita berkata, kita di sini bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dosa yang dimaksud sini apa? Dosa moral. Ya. Nah, coba perhatikan di sini dibilang, jika kita ya, surat 1 Yohanes 1 ayat yang ke-8, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Jika kita berkata kita tidak berdosa. Jadi Yohanes mau katakan bahwa, ya, orang yang sudah lahir baru masih bisa jatuh dalam dosa.
Tapi kalau kita lihat di Ibrani pasal 10, ya, Ibrani pasal 10, ya, Ibrani pasal 10 ayat yang ke-26. Nah, coba kita lihat Ibrani 10 ayat 26 dikatakan, ya, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa. Nah, sengaja berbuat dosa, ya, di dalam 1 Yohanes. Nah, tadi ya surat 1 Yohanes, tadi pasal 1 ayat 1. Nah, ini pasal 3 ayat 9. Coba kita lihat. Ya, pasal 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Nah, apakah pernyataan Yohanes ini saling kontradiksi? Di ayat 1 tadi dikatakan, jika kita berkata kita tidak berdosa, kita menipu diri dan sudah berdosa. Sedangkan di pasal 3-nya dikatakan, ya, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Nah, apa maksudnya? Nah, disinilah, ya, di pasal 1 ayat yang ke-8 bicara tentang dosa moral. Orang yang sudah diselamatkan jatuh dalam dosa moral, ya, itu hal yang lumrah. Ya, jatuh dalam dosa, bukan hidup dalam dosa, ya. Jatuh dalam dosa itu hal yang lumrah. Nah, tapi orang yang sudah diselamatkan, ya, kalau jatuh dalam dosa doktrinal, nah ini yang tidak lumrah. Karena orang yang jatuh dalam dosa doktrinal, ya, dikatakan di sini di dalam Yohanes 3 ini kata ayat 9, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, dosa moral. Kalau dia berbuat dosa lagi, apa yang terjadi? Ya, tidak ada lagi korban untuk dia. Nah, itu yang dikatakan yang melakukan dosa doktrinal, minta maaf, bukan dosa. Ya, yang di 1 Yohanes 3, 1 Yohanes pasal 3 ayat 9 ini dosa doktrinal. Jadi kalau orang berbuat dosa doktrinal, maka tidak ada korban pengampunan dosa untuk dia lagi. Ya, tidak ada korban pengampunan dosa untuk dia lagi. Maka Ibrani 6 ayat 6 katakan, yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui, karena tidak mungkin anak Allah disalibkan untuk kedua kalinya. Nah, itu. Jadi dosa itu berhubungan, jadi ada dosa doktrinal, ada dosa moral. Dosa doktrinalnya berhubungan dengan apa? Ibrani tadi katakan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi kalau kita sudah tahu yang benar, ya, dalam menyembah Tuhan, lalu kita bawa diri kita untuk kembali lagi. Misalnya, kita tahu sekarang kita sudah menyembah dalam roh dan kebenaran, tidak boleh buat patung untuk disembah segala macam. Lalu kita sudah tahu ini, kita balik lagi menyembah patung. Nah, itu tidak ada lagi korban pengampunan untuk kita. Ya, nah, ya, dengan sengaja, ya, dengan sengaja berarti kita bawa diri kita, ya, dalam kondisi yang tidak sengaja, ya, terjepit segala macam. Misal kita diundang ke orang mati, lalu ya, karena keadaan kita tidak bisa menghindar, ya, mungkin kita bisa alasan keluar segala macam. Nah, pokoknya, ya, kalau yang sengaja tidak, ya, sengaja bawa diri dan menjadi kebiasaan, itu tidak ada pengampunan lagi, itu sudah murtad gitu. Nah, jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita kembali lagi, ya. Kalau di perjanjian lama itu ibadah liturgia, kita hari ini ibadah proskuneo. Ya, maka orang Kristen Alkitabiah harus biasakan, oh, ini apa ini? Kita proskuneo ini, bukan liturgia lagi. Nah, ingatlah saya, ya, jadi simpan itu kata liturgia, karena liturgia itu sudah dikatakan Paulus, dengan matinya Kristus sebagai manusia di atas kayu salib, dia sudah membatalkan hukum Taurat. Dan liturgianya sudah beres. Ya, batalkan itu liturgia. Nah, jadi kalau hari Minggu ada bilang, liturginya gimana? Batalkan itu liturgi. Nah, lalu kenapa? Kita lalu gimana nih? Proskuneo kita sekarang. Kita sekarang proskuneo. Nah, ya. Nah, karena batalkan maksudnya apa? Ya, tak perlu lagi bawa domba, tak perlu lagi ke suku Lewi, tak perlu lagi ke bait Allah. Batalkan itu. Lalu sekarang gimana dong kalau begitu? Sekarang dalam roh dan kebenaran, proskuneo. Nah, ini, ya. Jadi ini. Nah, kemudian kita lihat, ya, kalau kita perhatikan di dalam Ibrani, ya, korban pengampunan dosa hari ini yang dilakukan oleh Yesus Kristus itu hanya satu kali. Kalau di perjanjian lama itu berulang-ulang kali, seperti tadi saya katakan. Ya, mereka liturgia. Hari ini buat dosa, bawa domba, ya, imam katakan pulanglah, dosamu sudah diampuni. Berikutnya begitu-begitu. Tapi di dalam Kristus itu satu kali. Nah, coba kita lihat Ibrani, ya, Ibrani pasal yang ke, ya, kita bisa lihat Ibrani pasal yang ke-9, ya, kita lihat ayat 20, ayat 25, ya. Dan ia bukan masuk berulang-ulang kali untuk mempersembahkan dirinya sendiri sebagai imam besar setiap tahun ke dalam tempat kudus dengan darah
darah yang bukan darahnya sendiri, ya. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan diri pada zaman akhir untuk menghapus dosa oleh korbannya. Jadi dengan kematian Kristus di atas kayu salib, ya, dengan kematian Kristus di atas kayu salib, dia satu kali saja mengampuni semua dosa manusia. Jadi jalan pengampunan itu sudah diberikan Tuhan satu kali kepada manusia, ya, melalui Yesus Kristus. Karena dengan Yesus Kristus masuk, ya, kematian Yesus Kristus di kayu salib, ya, dia menyelesaikan seluruh janji tentang korban yang ada di perjanjian lama. Ya, misalnya kita lihat di Ibrani 9 ayat 11, tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat kudus, bukan dengan membawa darah domba, satu kali untuk selama-lamanya, ya, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi Kristus mati di atas kayu salib menyelesaikan, ya, dosa manusia satu kali, ya, satu kali. Nah, lalu bagaimana dengan orang hari ini yang sudah diselamatkan? Nah, orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, dosanya diampuni. Berapa banyak dosanya diampuni? Ya, berapa banyak dosanya diampuni pada waktu dia terima Yesus satu kali itu? Ya, satu kali. Berapa banyak dosanya diampuni? Nah, coba kita lihat Ibrani pasal 10 ayat 10. Ya, di situ dikatakan, kita bisa lihat, nanti bisa baca. Dan oleh kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ya, jadi dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Ya, jadi dosa kita disucikan, dibersihkan satu kali untuk selama-lamanya. Jadi tidak hari ini buat dosa, nanti hari ini buat dosa minta ampun, besok buat dosa minta ampun. Karena kalau hari ini buat dosa, dosanya belum disucikan, jadi minta ampun supaya disucikan. Tidak begitu. Tapi Ibrani katakan, ya, dan oleh karena kehendaknya ini kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ini tubuh Yesus Kristus. Ya, kemudian kita lihat ayat yang ke-14. Ya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang telah ia kuduskan. Ya, satu kali saja. Jadi tidak dibutuhkan korban 2-3 kali. Ya, satu kali saja. Nah, jadi dari pengertian ini kita menarik kesimpulan pada waktu seseorang, ya, diselamatkan, minta ampun dosanya, semua dosanya sudah diampuni oleh Tuhan. Ya, dosa yang lalu, yang akan diperbuat, ya, sekarang kata orang, ya, lalu sekarang, ya, tidak. Sekarang kan kita sedang tidak berdosa. Sekarang ini saya lagi ngomong ini tidak, ya. Jadi lebih tepatnya kalau beberapa menit lagi itu kan akan. Jadi yang lalu dan yang akan. Jadi Kristus menyelesaikan berapa banyak dosa kita, ya, yang lalu dan yang akan kita perbuat. Sudah beres. Makanya orang yang di dalam Kristus tidak ada keraguan. Kapanpun dia mati, dia masuk surga. Karena semua dosanya sudah dibereskan. Ya, semua dosanya sudah dibereskan. Nah, ya, semua dosa sudah dibereskan. Lalu pertanyaannya, di dalam hidup ini kan kita masih sering. Ya, Paulus katakan bahwa dia juga sering lakukan. Paulus, ya, bersaksi dalam Roma. Ya, kita coba lihat, ya, dalam Roma pasal yang ke-7 bisa kita lihat ayat yang ke-20. Ya, bisa dilihat di situ. Paulus katakan, jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Jadi ternyata Paulus juga masih mengalami kelemahan daging.
Ya, dosa yang diam dalam aku. Nah, di dalam ayat yang ke-25 dan 26, syukur, Roma 7 ayat 25 dan 26, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Berarti kan dia masih, yes, kita semua yang masih dalam daging, ya masih punya kemungkinan untuk jatuh dalam dosa daging. Bukan kemungkinan lagi, ya, karena yang masih ada peluang untuk jatuh dalam dosa kedagingan. Nah, bagaimana ketika kita jatuh dalam dosa kedagingan? Apakah dengan jatuhnya kita dalam dosa kedagingan membuat pengampunan Tuhan terhadap kita jadi dibatalkan sehingga kita perlu minta ampun lagi? Ya, tidak. Karena Alkitab katakan semua dosa kita yang telah kita buat dan yang akan kita buat sudah dibereskan oleh Yesus Kristus. Nah, waktu kita jatuh dalam dosa daging, apa yang harus kita lakukan? Tindakan apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau Bapa kami, ampunilah kesalahan kami. Ya. Nah, tindakan yang harus kita lakukan ialah kita menyesali dosa kita. Kita pribadi menyesali. Menyesal kenapa? Karena kasih Tuhan yang begitu murah hati kepada kita, kita menyesali Tuhan begitu baik terhadap kita, begitu murah hati. Ya, mengapa kita harus melukai dia lagi? Nah, mengapa kita harus membuat dia bersedih? Alkitab bilang Roh Kudus berduka cita. Kita menyesali dan buat komitmen untuk tidak jatuh di dalam dosa moral. Nah, dosa moral ini ya berhubungan dengan daging. Nah, daging ini kan kita bisa tahu kebiasaan daging. Ya, kebiasaan daging ada yang temperamen tinggi, yang emosi. Nah, itu kebiasaan melekat dalam diri kita. Ya, melekat dalam diri kita. Nah, jadi kalau kita tidak paham tentang surat 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9 tadi, tidak berbuat dosa lagi, nanti kita pikir, saya percaya Tuhan Yesus kok saya selalu marah. Bagaimana saya ini selalu marah? Apakah berbuat dosa lagi dosa yang sama lagi? Nah, ya, dosa moral, ya, moral ini, perbuatan dosa kita ini bukan berarti hari ini orang percaya buat dosa moral, lalu nanti dia moralnya itu sudah diampuni, jadi dia seenaknya buat dosa moral. Oh, tidak. Karena ini mempengaruhi upah kita di sorga. Karena pada waktu penghakiman bema Kristus, nah itu akan dinilai, ya, dihakimi perbuatan baik dan jahat kita. Nah, di dalam itu dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 10. Coba kita lihat 2 Korintus 5 ayat 10, dikatakan di situ, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, kita semua termasuk Paulus, ya, supaya setiap orang yang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukan di dalam hidupnya, baik ataupun jahat, menerima upah. Ya, jadi dosa moral. Nah, sedangkan dosa doktrinal hanya satu kali. Ya, yang berhubungan dengan iman sesudah kamu memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Nah, coba kita lihat. Ya. Nah, dosa doktrinal itu tidak ada pengampunan. Ya, jadi hari ini kalau kita jatuh dosa moral, kita masih tetap percaya Yesus, ya, kita masih tetap terima Yesus, masih hidup dalam kebenaran, ya, kita, ya, kalau mati ya masih punya kesempatan untuk masuk surga. Ya, masih punya kesempatan. Tapi ya, kalau sudah jatuh dalam dosa doktrinal, maka tidak ada kesempatan lagi. Nah, ya, itu seperti yang dikatakan tadi kita sudah baca Ibrani pasal 10 ayat 26. Nah, coba kita lihat Ibrani 10 ayat 26. Nah, dikatakan di sini, sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sengaja loh, sesudah memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Nah, sudah tahu yang benar tapi sengaja berbuat dosa. Ini dosa apa? Ini dosa doktrinal. Maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa. Dosa doktrinal. Ya, jadi penting bagi kita yang hari ini sudah tahu yang benar, harus betul-betul, ya, mengamalkan kebenaran itu dalam hidup kita. Nah, jangan bermain-main dengan dosa. Walaupun dosa moral. Karena dosa moral itu lama-kelamaan akan berdampak pada dosa doktrinal. Ya, lama-kelamaan. Hatinya makin dingin dengan Tuhan. Ya, karena berbuat dosa itu menjadi biasa, akhirnya makin jauh dari Tuhan, akhirnya bisa menjadi murtad. Nah, yang Ibrani 6 ayat 6 katakan, coba kita lihat. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat.
Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Ini yang murtad lagi. Ya, udah sulit bagi dia. Kalau dia sampai sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menyerahkan dirinya sebagai orang yang sudah diselamatkan, kemudian dia berbalik lagi, mengikat dirinya dengan roh-roh dunia, ya, maka orang yang begitu sudah sangat, Alkitab katakan tidak mungkin diselamatkan lagi. Nah, tidak mungkin diselamatkan lagi. Nah, karena Alkitab katakan lebih baik orang itu tidak pernah mengenal jalan kebenaran. Nah, itu di surat 2 Petrus pasal 2, ya, 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-19, ya, dikatakan di situ, ya, mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain padahal mereka sendiri hamba-hamba kebinasaan. Kepada siapa yang dikalahkan orang, ia menjadi hamba orang itu. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, penyembahan-penyembahan terhadap roh-roh dunia, ya, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka keadaan mereka akan lebih buruk daripada yang semula. Nah, ayat 21 ini penting karena itu bagi mereka adalah lebih baik mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenal. Lebih baik tidak pernah mengenal. Ya, lebih baik tidak pernah mengenal. Nah, yang Tuhan Yesus bilang sama Yudas, lebih baik dia tidak pernah dilahirkan. Nah, itu sebabnya di pelajaran kitab Wahyu saya sudah sampaikan bahwa pada waktu penghakiman Ars Putih, itu penghakiman terhadap orang-orang di neraka untuk diperberat hukuman. Hukuman yang paling berat nomor 1 itu Yudas, nomor 2 itu adalah orang-orang yang sudah tahu kebenaran tetapi murtad. Hukumannya berat. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, lalu seperti tadi, tindakan apa yang kita lakukan hari ini? Kalau kita sudah selamat, sudah percaya sebagai Juru Selamat, jatuh dalam dosa, menyesal. Ya, menyesal. Kita menyesali dosa kita, minta kepada Tuhan berikan kekuatan kepada kita agar kita tidak hidup lagi di dalam dosa yang sama. Diberikan kemampuan kepada kita untuk dapat menguasai diri kita, mengendalikan diri kita, sehingga kita tidak selalu terjerumus di dalam tindakan dosa moral. Karena di pihak Tuhan pengampunan sudah beres. Ya, pengampunan sudah beres. Tuhan sudah janjikan pengampunan itu satu kali. Ya, satu kali. Bahkan di dalam surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 12, coba kita lihat. Nah, ya, surat 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-12. Kita bisa lihat di situ. Ya, 1 Yohanes pasal 2 ayat 12. Ya. Kita perhatikan, dikatakan, "Aku menuliskan kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya." Jadi dosa telah diampuni. Gitu. Jadi waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, penebus kita dan kita lahir baru, dosa kita telah diampuni. Ya, dosa kita telah diampuni. Ya, dan bahasa Yunaninya itu lebih menarik lagi ya. Kata ya aphoentai, ya. Ya, aphoentai itu pengampunan, itu bentuk perfect pasif indikatif. Jadi bukan kita yang menyucikan dosa kita, tapi pasif Tuhan yang ampuni kita. Ya. Nah, jadi dasarnya bukan karena kita minta ampun lalu ini tidak, Tuhan yang ampuni kita. Oke, kita menyesal dosa kita, Tuhan lihat hati kita, baru Tuhan lahir barukan kita. Kalau orang yang lahir baru berarti sudah diampuni. Nah, di dalam tesis Yunani kata pengampunan di situ dalam bentuk perfect pasif indikatif. Ya, perfect itu sesuatu yang sudah sempurna. Ya, perfect pasif berarti Tuhan, ya, pihak kedua yang melakukan. Pihak pertama hanya menerima. Indikatif aksi langsung. Jadi aksi langsung sejak tindakan itu sudah sempurna. Nah, itu pengampunan yang kita terima, bahasa Yunani. Ya, nah, ini penting juga seorang gembala, seorang penginjil, seorang hamba Tuhan harus penting juga mempelajari bahasa asli. Bukan untuk pamer, tidak, tapi untuk memahami makna yang sebenarnya. Ya, karena beberapa hari ini saya amatin beberapa bidat yang muncul, mereka menafsir Alkitab tanpa memahami bahasa asli. Misalnya Wanes, ya, dia tidak paham bahasa asli, sehingga dia bilang, oh, Bapa dan Yesus itu sama. Padahal dalam bahasa asli udah jelas konteksnya, ya, kata ganti orang, aku, ya, engkau, itu kan beda, dua pribadi. Nah, itu Wanes, Unitarian juga begitu salah. Ya, hal-hal yang paling basic itu
mengenai tata bahasa. Dalam menafsir Alkitab paling bawah itu yaitu eksegesis. Eksegesis itu menggali ya kata berdasarkan konteks dekat dan jauh, ya berdasarkan gramatikal. Nah dari gramatikal itu hari ini kita bisa tahu kayak sekarang ini, oh itu bentuk perfect, berarti itu sudah selesai ya. Nah fungsi dari perfect itu untuk menggambarkan aksi yang sudah selesai. Nah ini ya, jadi aksi yang sudah selesai bentuk perfect. Pasif ya berarti yang ini diampuni, bukan mengampuni tapi diampuni. Yang benar itu kita diampuni Tuhan, begitu. Nah itu ya, jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, nah ini konsep pengampunan. Makanya hari ini kita di gereja kita tidak ada lagi diulang-ulang itu ya tata cara untuk pulanglah dan ampunilah dosamu sudah diampuni dan pulanglah. Kita tidak pakai liturgia lagi. Kita hari ini proskuneo, kita proskuneo, dan hidup kita ini proskuneo, hidup kita ini liturgia hari ini. Kemanapun kita bawa, tubuh kita adalah bait Allah, wajib bagi kita untuk memelihara diri kita, merawat diri kita setiap waktu, setiap detik, dimanapun, dalam kondisi apapun. Nah ini ya, jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan ya, jadi hari ini kita ketika jatuh dalam dosa moral, yang harus kita lakukan ialah menyesali ya, menyesali dosa-dosa kita, menyesali tindakan yang kita buat itu, dan berkomitmen untuk tidak membuatnya lagi. Nah, kita menyesali, untuk pengampunan dari Tuhan sudah beres, Tuhan sudah ampuni kita ya, sudah ampuni. Nah, sudah ampuni, hanya ya sampai kepada titik seseorang murtad itu tidak dapat diampuni ya, karena di dalam surat 1 Yohanes pasal 5 ayat ke-16 katakan ada dosa yang mendatangkan maut ya, itu dosa orang percaya. Ada dosa yang mendatangkan maut ya, coba kita lihat supaya lebih tepat ya, 1 Yohanes 5 ayat yang ke-16. Nah, kita bisa lihat di situ ya, kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut. Dosa apa yang tidak mendatangkan maut? Itu dosa moral. Hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya. Itu mereka yang yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Nah, itu dosa moral. Ada dosa yang mendatangkan maut. Apa itu dosa yang mendatangkan maut? Dosa doktrinal. Ya, mengundurkan diri, menolak Yesus. Orangku yang benar akan hidup oleh iman, apabila ia mengundurkan diri, aku tidak berkenan kepadanya. Yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi, karena anak Allah tidak mungkin disalibkan 2 kali. Ya, Ibrani 6 ayat 6. Ya, dosa yang mendatangkan maut, tentang itu kukatakan bahwa ia ya, ada dosa yang mendatangkan maut. Nah, ya, itu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Nah, ya, kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya. Yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Ya, kalau dosa tidak perlu doa lagi, karena ya tidak ada kesempatan bagi dia untuk diselamatkan lagi. Berdasarkan Ibrani 6 ayat 6. Ya, Ibrani 6 ayat 6. Nah, supaya mantap harus dibaca. Ibrani 6 ayat 6. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Ya, jadi yang murtad tidak ada pembaharuan lagi. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, inilah kelas soteriologi kita episode kelima. Ya, kita lanjut minggu depan hari Kamis. Ya, hari Kamis jamnya tetap sama. Ini situasi insidental. Ya, kan ada kedukaan di keluarga besar kami. Saya juga harus meluncur ya, karena ini lingkar dalam keluarga. Nah, ya selain itu juga perlu bersaksi. Baik, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu. Pagi ini kami sudah belajar mengenai pengampunan dosa. Kami berdoa, biarlah Roh Kudus terus menerangi hati dan pikiran kami, agar kebenaran-kebenaran firman-Mu terus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami betul-betul mengerti akan kebenaran firman Tuhan.
Bapa di sorga, kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul atau yang belum mengerti. Roh Kudus memberikan dorongan hati yang sungguh-sungguh cintakan kebenaran dan mau bertanya dan mau sharing kebenaran, sehingga sungguh dengan pertolongan Roh Kudus kebenaran firman-Mu dapat dimengerti. Tuhan, Engkau menolong kami, juga Engkau pakai hamba sebagai alat pemberita kebenaran. Dari hari ke hari hamba mohon Engkau terus terangi hati dan pikiran, agar kebenaran yang hamba sampaikan betul-betul kebenaran yang lahir dari terang Roh Kudus. Tuhan, Engkau pimpin kami, ini doa harapan kami dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, kami bersyukur padamu Tuhan. Amin. Terima kasih. Maranatha.